Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Anak-anak Bu Guru yang soleh solihah. Alhamdulillah, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa sudah siap belajarnya? Siap semua ya? Tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Sebelum kita akan membahas soal uji kompetensi 1, Ibu akan mengingatkan kepada kalian tentang pelajaran yang sudah diajarkan minggu lalu. Masih ingat pelajaran apa? Ayo, siapa yang ingat? Pelajaran minggu lalu belajar tentang kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyayangi semua makhluk yang ada di muka bumi. Nabi Muhammad menyayangi sesama manusia. Nabi Muhammad menyayangi tumbuhan. Dengan apa kita menunjukkan bahwa kita menyayangi tumbuhan? Dengan merawatnya, menyiramnya setiap hari agar tumbuhan itu bisa berkembang, tumbuh dengan baik. Dan kemudian Nabi Muhammad juga sayang kepada hewan. Dengan apa cara menyayangi hewan? Memberinya makan, membersihkan kandangnya sehingga hewan itu tumbuh dengan baik. Selanjutnya beliau juga akan menyampaikan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa lihat lagu-lagu kisah sang Rasul, juga bisa dilihat di YouTube kalian masing-masing. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Bagus. Saat Nabi Muhammad berada dalam kandungan Aminah, maka pada saat itu ayahnya bernama Abdullah itu wafat, meninggal dunia di saat Nabi Muhammad masih berada pada kandungan ibunya. Setelah itu Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Setelah itu Nabi Muhammad ditinggal oleh Aminah. Aminah wafat pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah itu diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib sampai usia Nabi beranjak pada usia 8 tahun. Pada 8 tahun itu maka kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya sampai ketika umur 12 tahun beliau diajak ke negeri Syam. Ngapain Bu Guru ke negeri Syam? Beliau diajak berdagang oleh pamannya ya. Beliau berdagang dengan jujur sehingga beliau itu dijuluki Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita Bu Guru, silakan kalian tulis apa yang barusan sudah Ibu jelaskan. Setelah itu kalian coba membahas soal-soal uji kompetensi 1. Ibu Lia akan mengarahkan serta membimbing kalian. Sebelum belajar, sebelum kita membahas soal-soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku kefahaman dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu yang hebat, mari kita mengerjakan uji kompetensi 1. Lihat di bukunya LKS Pendidikan Agama Islam. Nomor 1 ibu akan bahas ya. Nomor 1, ibu Nabi Muhammad SAW bernama, nama siapa? Tadi sudah dijelaskan sama ibu guru. Nah, ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Aisyah itu siapa bu guru? Aisyah adalah istri Nabi Muhammad, istri yang terakhir. Ya. Kalau Khadijah bu guru, sama istrinya Nabi Muhammad, tapi yang pertama. Nabi Muhammad, nomor 2 ya. Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Nabi Muhammad berusia berapa tahun? Betul. Bagus. 12 tahun. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin via meneladan Nabi Muhammad SAW. Via menunjukkan perilaku apa? Karena gelar Al-Amin, Nabi mendapat gelar Al-Amin karena kejujuran beliau ya. Jadi jika via ingin meneladan sikap Nabi Muhammad, maka perilaku apa yang dapat ditunjukkan? Perilaku jujur. Hebat, bisa menjawab semua ya. Selanjutnya nomor 4. Nawa belum memahami penjelasan guru. Nawa ingin berperilaku jujur. Nawa sebaiknya, jika kalian tidak memahami penjelasan ibu guru, maka kalian tidak boleh berkata bohong atau kalian tidak mau mengakui bahwa kalian belum paham. Sebaiknya kalian harus bertanya kepada guru. Harus berani, anak kelas 1 harus berani semua ya. Bertanya kepada bu guru, Bu, nomor ini saya tidak mengerti. Bu, nomor ini saya tidak paham. Tolong dijelaskan ya bu guru. Ya, tidak apa-apa, harus berani bertanya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ada seseorang menyiram tanaman ya. Kafi menunjukkan perilaku apa? Perilaku kasih sayang. Tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad menyayangi semua makhluk yang ada di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan ini ya, tumbuh-tumbuhan ya, dengan menyiramnya, merawat ya. Selanjutnya nomor 6. Sani meminjam penghapus via. Penghapus via hilang. Sani sebaiknya A. Memaksa via memaafkannya. B. Mengakui kesalahannya kepada via. C. Meminta via membeli penghapus baru.
Jadi jika kalian meminjam penghapusnya temannya, lalu dihilangkan, maka kalian harus mengakui kesalahan kalian, karena kalian yang menghilangkannya. Tidak boleh memaksa ya, tidak boleh memaksa memaafkan, dan tidak boleh meminta via membeli penghapus baru. Nabi Muhammad menunjukkan kasih sayang. Nabi Muhammad berdakwah dengan lembut. Nabi ketika berdakwah itu dengan lemah lembut. Nabi tidak pernah memaksa untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nomor 8 ya, Dafa pergi ke masjid berjalan kaki. Dafa bertemu Pak Huda dan sebaiknya apa? Sebaiknya bagus mengucap salam. Ketika kalian semua bertemu dengan bapak ibu guru, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan siapapun, harus mengucapkan assalamualaikum, ya, mengucap salam. Karena apa? Di dalam ucapan salam kalian itu terdapat doa keselamatan. Jika kalian mengucapkan salam, kalian berarti mendoakan teman dan semua yang kalian sapa. Dan sama juga ketika teman kalian menjawab salam kalian, itu berarti juga mendoakan kalian. Sama ya. Jadi harus mengucapkan salam. Lalu menundukkan kepala ya. Nomor 2. Ini ketika bertemu, ini yang pertama dilakukan, lalu ini ya. Nomor 9, ayah meminta Via menyapu halaman. Via hendak menonton televisi. Via sebaiknya apa? Membantu ayah terlebih dahulu. Jangan meminta ibu membantu ayah, tidak boleh. Kalau menyuruh sama yang lebih tua itu tidak boleh. Kalau meminta tolong sama yang lebih muda itu tidak apa-apa. Tapi kalau kalian meminta tolong kepada ibu dan ayah kalian itu tidak boleh. Diingat ya, tidak boleh ya, menyuruh tidak boleh ya. Nomor 10. Faza sedang menyiram tanaman. Faza melihat sampah berserakan. Faza sebaiknya, nah jawabannya adalah C, membuang sampah ke tempat sampah. Meminta ibu membersihkan sampah sangat tidak boleh ya. 11. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Gelar tersebut adalah dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena beliau memiliki sifat apa? Jujur. Kalau kalian jujur, kalian pasti dapat dipercaya, pasti mempunyai banyak teman ya. Nomor 12. Ibu Nabi Muhammad SAW wafat. Waktu itu Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Nah, oleh kakeknya Abdul Muthalib, bukannya Halimah bu guru. Halimah ini mengasuh Nabi ketika Aminah masih hidup ya, masih ada. Yang ditanyakan ketika ibunya sudah wafat. Setelah Abdul Muthalib baru diasuh oleh pamannya. 13. 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 13
Nomor 13, Nabi Muhammad menyantuni orang fakir. Nabi Muhammad gemar bersedekah. Ya, karena di sini ada menyantuni, intinya ini memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Jadi ini jawabannya. Nomor 14, Via ingin berperilaku jujur di sekolah. Via sebaiknya berkata sopan santun, menghibur teman. Ini yang ditunjukkan perilaku jujur. Ya, tidak menyontek. Jawabannya. Dafa mengikuti ujian bahasa Indonesia. Dafa mengalami kesulitan menjawab soal. Dafa sebaiknya mengerjakan sesuai kemampuan. Ya, tidak boleh menyontek. Ya, tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Nomor 1 yang C, yang B. Ayah Nabi Muhammad bernama. Nah, pintar. Sudah bisa jawab semua ya. Nomor 2, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Tepatnya tanggal berapa? Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa kok pada tahun itu disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir ada pasukan gajah banyak sekali yang ingin menghancurkan kota Mekah yang diketuai oleh Raja Abraha. Dan apa yang terjadi? Kota Mekah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirim burung ababil dengan membawa kerikil yang sangat panas yang dibawa dari api neraka, sehingga semua pasukan gajah pada saat itu binasa. Akhirnya Mekah pun terjaga hingga saat ini. Alhamdulillah. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi ini. Nomor 3, Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama di Gua Hiro. Ya. Nomor 4, Nawa menjenguk Sani yang sedang sakit. Nawa ... Sani agar cepat sembuh. Nawa mendoakan, ya. Mendoakan. Nomor 1, Nabi Muhammad pergi ke Syam. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apa? Berdagang ya. Tadi ya di depan sudah berdagang ikut pamannya, ya. Pamannya. Nomor 2, ibu meminta Via membersihkan meja makan. Via menumpahkan sayur bayam di atas meja. Bagaimana sebaiknya sikap Via? Meminta maaf dulu, ya. Meminta maaf. Minta maaf ya ayah, meminta maaf kepada ayah dan ibu, ya. Lalu membersihkan meja makan. Nomor 3, Dafa dan Kafi hendak mengikuti ujian. 1 minggu sebelum ujian, Kafi tidak mau belajar. Bagaimana sebaiknya sikap Dafa? Memberikan semangat. Memberikan semangat agar Kafi
giat belajar ya. Nomor 4, Nawa memiara seekor kucing. Nawa ingin meneladani Nabi Muhammad. Bagaimana sebaiknya sikap Nawa? Kalau kita punya kucing harus merawatnya. Merawatnya dengan bagaimana, Bu Guru? Memberi makan. Ya, memberi makan. Lalu memandikan kucing. Lalu membersihkan kandangnya biar kucing nyaman. Bersihkan kandangnya ya, biar kucing betah ya, biar tidak ada virus. Nomor 5, bagaimana Nabi Muhammad menyayangi umatnya? Bagaimana perilaku beliau kepada anak kecil? Jawabannya gampang ya. Nabi sangat senang kepada anak kecil. Bahkan beliau tidak pernah bohong kepada anak kecil. Ini sudah semua kita bahas. Kalian tinggal menjawab sesuai dengan arahan dari Ibu Guru. Dan kalian pelajari lagi materi selanjutnya. Kemudian tugas kalian mengerjakan uji kompetensi 1 pada pelajaran submateri berikutnya. Dan dikumpulkan hari Kamis. Ya. Cukup sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.